얼굴인데. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. Oke, kita flashback lagi ya. Jadi sewaktu kecil rambutnya Seon itu yang motong adalah ayahnya. Karena kan sebelumnya rambutnya itu panjang, tapi dia dipaksa sama ayahnya untuk memangkas rambutnya walaupun dia pengen seperti rambut kakaknya ini. Dan ternyata yang sangat mengejutkan adalah ternyata dia itu milikin seorang kakak yang bernama Seon. Dan boneka yang selalu dipegang sama Sehyun itu adalah milik kakaknya yang diberikan kepada dia. Jadi pada hari itu mereka mau diambil foto sama ayahnya. By the way, di lokasi kejadian akhirnya datanglah polisi dan juga detektif termasuk Jung Hyun dan juga timnya. Terus mereka bertanya siapakah orang yang pertama kali menemukan jasad tersebut. Kemudian polisi yang bertugas di sana menyampaikan bahwa itu adalah So Se-hyun. Nah jadi mereka itu langsung kaget apalagi melihat dandanan Sehyun seperti ini mereka langsung curiga banget. Mereka langsung bertanya kepada Sehyun karena dia itu cukup mencurigakan, tapi Sehyun mengatakan bahwa dia itu tidak melakukan apa-apa dan dia juga hanya menemukan orang tersebut ketika dia berjalan mau pulang. Dia juga bahkan menyelidikin apa yang terjadi dan kenapa salah satu rekan timnya dia itu bisa menjadi korban dari si psikopat yang ada akhlak itu. Bahkan dia juga tidak pernah sekalipun melakukan hal itu hanya demi promosi doang. Dan karena untuk otopsi sudah disetujuin, Sehyun bilang oke, ayo berangkat. 다들 그런 뜻이 아닌데. Dan ketika perjalanan ke tempat otopsi, Jung Hyun itu khawatir banget dengan Sehyun, jadi dia bilang sama Sehyun untuk jangan terlalu sering keluar malam apalagi sendirian. Kan juga si psikopat mungkin aja mengincar Sehyun juga. Jadi dibilang sama Jung Hyun dia memberikan hal untuk keamanannya Sehyun yaitu dia kasih jam tangan, dan kalau misalkan dia butuh bantuan maksudnya si Sehyun dia tinggal telepon aja melalui jam tangan tersebut. Awalnya Sehyun gak mau tapi dipaksa sama Jung Hyun. Kalau misalkan Sehyun gak mau dia bakal mengawasi Sehyun 24 jam. Agak posesif ya. Oke, setelah itu Sehyun langsung mengautopsi sama timnya dia dan ternyata banyak banget yang mereka temukan karena juga potongan tubuhnya itu benar-benar banyak banget. Dan di sini Mimin nggak tampilkan adegannya, kalian tonton aja sendiri karena nantinya bisa kena pelanggaran ya. By the way, Sehyun menemukan sesuatu di dalam mulut korban tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah foto dan gambarnya adalah gambarnya Sehyun sewaktu dia masih kecil. Lalu dia tunjukkanlah kepada Jung Hyun, lalu diambil fotonya sama Jung Hyun untuk dianalisa. Walaupun sebenarnya Sehyun tahu itu siapa, tapi dia nggak mau bilang sama Jung Hyun. Nah, sementara itu ayahnya Sehyun sedang menuju ke rumah mereka yang lama dan dia membawa anak yang selalu membantu dia untuk membereskan kelakuannya. Jadi setelah sesampainya mereka di sana, dia bilang bahwa itu adalah tempat tinggalnya dulu dengan Sehyun. Terus kan dari foto yang diambil sama Jung Hyun tadi, dia bilang sama Sehyun kayaknya si psikopatnya itu tahu tentang anak yang ada di foto tersebut. Jadi mereka harus segera mencari taunya. Dan mungkin itu juga ada hubungannya dengan kasus Tong Biru yang sekitar tahun 90-an karena beberapanya mirip banget dengan hal tersebut, dengan kasus itu. Terus Jung Hyun meminta sama Sehyun agar sampel DNA yang tertempel di foto yang mereka temukan tadi itu bisa segera dikeluarkan karena mereka butuh banget itu. Cuma Sehyun bilang itu nggak bisa cepet, paling cepat itu sekitar 1 minggu. Dan hingga sekarang Sehyun tuh sangat-sangat masih trauma dengan kejadian di masa lalu itu yang menimpa dirinya. Jadi di suatu malam dia tuh pernah didatengin sama kakaknya dan saat itulah kakaknya memberikan dia boneka. Cuma dia terlihat kayak agak takut-takut gitu loh sama kakaknya ini. Dan seperti ada sesuatu di antara mereka berdua. Dan untuk ayahnya Sehyun sampailah dia kan ke rumah mereka yang lama dan dia cat ulang karena dia tahu Sehyun bakal datang ke sana. Dan si bocil lucu ini dia mengambil bonekanya Sehyun yang dikasih sama kakaknya Sehyun dulu. Sementara itu Jung Hyun balik ke kantor polisi dan dia bersama rekan-rekannya berusaha untuk menganalisa siapa sih anak yang ada di foto itu. Tapi nggak disetujuin sama ketua mereka. Jadi Jung Hyun juga pengen meminta untuk menyelidikin lagi kasus Tong Biru yang sekitar tahun 90 itu yang katanya mirip banget kasusnya. Tapi tetap aja kepala polisinya bilang enggak bisa.
Dan untuk Sehyeon, dia akhirnya pergi untuk memenuhi undangan dari ayahnya. Datanglah dia ke rumah lama mereka dan sampailah dia di tempat tersebut. Lalu dia masuk dengan perlahan sambil sebenarnya dia itu masih takut banget kalau misalkan dia apa-apain sama ayahnya. Nah, masuklah dia ke dalam rumah tersebut. Dia cukup heran karena rumah itu udah dibersihkan bahkan dicat ulang sama ayahnya. Dan ketika dia lagi melihat-lihat di rumah itu, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang gak dia kenal sama sekali. Anak tersebut nggak ngomong apapun kepada Sehyeon, dia keluar gitu aja dan langsung memanggil ayahnya. Nah, disitulah Sehyeon kaget, ternyata ayahnya sudah sedari tadi berada di sana. Dihampirinlah Sehyeon sama ayahnya dan langsung dipeluk. Dan Sehyeon takut banget kalau misalkan dia diapa-apain sama ayahnya sendiri. 왔어? Ayahnya seperti nggak terjadi sesuatu apa-apa, dia bilang, udah ayah cat loh, itu rumahnya yang baru, siapa tahu kamu suka gitu. Psikopat banget. Terus kan Jung Hyun tetap aja mengulik kasus tentang Tong Biru itu walaupun nggak disetujuin sama atasannya. Dan salah satu rekannya bilang bahwa mereka sudah berhasil menganalisis wajah dari anak tersebut ketika dia dewasa. Dan kalian tahu, di kasus Tong Biru itu ada kakaknya Sehyeon, si Unsu juga yang jadi korban ataupun anak dari korbannya. Dan kalian tahu wajah dari yang mereka analisis itu mirip banget dengan seseorang, yaitu Sehyeon. 이 나치한 얼굴인데. Dan Sehyeon mengingatkan kepada ayahnya bahwa dia dulu udah memastikan kalau ayahnya itu didorong sama dia dan juga sudah kehilangan nyawanya. Tapi ayahnya bilang kemarin itu ayahnya ditemukan sama orang yang pencari herbal di hutan. Jadi ayahnya diselamatkan sama orang tersebut. Lalu ayah memperkenalkan, ini adalah adik kamu yang dia pungut di suatu tempat, gitulah kata ayahnya. Tapi Sehyeon gak mau dan sangat-sangat menjijikan melihat ayahnya sendiri. Lalu dia berusaha untuk menghilangkan nyawa ayahnya karena itulah hal yang dia inginkan, ayahnya menghilang dari dunia ini. Tapi ketika Sehyeon berusaha untuk menghilangkan nyawa ayahnya, tetap aja ayahnya menahannya. 칼을 휘둘러. 보니까 은서 생각나서 눈알이 핑 돌. 그래서 은서 어떻게 됐어? Sehyeon berhasil melepaskan diri dari ayahnya dan mencoba sekali lagi untuk menghilangkan nyawa ayahnya. Tapi tetap aja Sehyeon kalah dan dia malah didor sama si bocil Lucnut itu. Akhirnya Sehyeon jadinya pingsan di pangkuan ayahnya. So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.